Saya bersyukur sama Tuhan, udah bebas dari situ. Dari rasa sakit hati. Orang ngolok saya, ngomongin saya, teka hitung. Kalau saya dapat bintang jasa, tentang diolok, dijelek-jelekin, dihina, itu saya udah banyak, saudara. Pasang di sini, bintang jasa. Sudah bertahan dalam perang gerilya, dikata-katai orang. Satu, bintang jasa difitnah, banyak saya. Saya di Surabaya, ya, baktian ulang tahun GPDI yang 90. Ketemu dengan satu murid STT, dia dari Jakarta, kasih tangan. Ada yang nelpon sama dia, SMS, Bapak Aondatu meninggal dunia. Dia percaya apa enggak? Enggak, baru tabe kok tadi. Tadi baru tabe sama Pak Aondatu. Terus ada yang kirim SMS, Pak Aondatu meninggal dunia. Pak Yoyo meninggal dunia. Telepon, tapi udah baru tapi mesti telepon dia sama orang di Bandung. Apa betul Pak Aondatu meninggal? Enggak, ini lagi ngomong sama saya. Bu, 5 tahun yang lalu, 6 tahun lalu, ada yang telepon dari Kalimantan. Murid saya, orang Batak. Halo, ini Om Yoyo? Iya kan, katanya mencari Pak Aondatu. Ini saya sendiri Om Yoyo. Ini kamu siapa? Aduh Om, katanya Om meninggal. Ya kalau meninggal nggak bisa ngomong dong. Siapa sih yang ada telepon Om, ada yang bilang, ada pria. Pendeta yang sampaikan. Ya sudahlah, umur saya panjang berarti. Oh, tiap pagi saya bilang, Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Anugerah-Mu limpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu. Yesus, anugerah-Mu penyembuh, obat penawar. Engkau salib dari gunung Gilead. Oh, terima kasih Tuhan, anugerah-Mu itu obat. Haleluyanya karena udah melemah. Kalau haleluyanya kuat, saya masih sambung. Tapi karena haleluyanya udah melemah, dari banyak hanya tinggal satu. Jadi saya langsung ke nomor 2. Yang pertama tadi, anugerah adalah obat. Yang kedua ini, anugerah ini pembuka jalan. Kemarin sebetulnya saya harus bersaksi, tapi saya pikir saya nanti sekalian khotbah saya bersaksi. Selama 4 tahun dari 2007 itu, saudara, sampai sekarang, kita MD, tapi khususnya saya karena saya ketua, itu dihantam dengan satu persoalan, satu sidang jemaat, yaitu di Cirebon ini, gak habis-habisnya, gak selesai urusan di Cirebon. Dari zaman Om Rompas, ketua MD, sampai zaman Tom Rungkat, ketua MD, sampai saya, nggak beres-beres. Melalui pengadilan nggak beres, melalui apa nggak beres. Saya ingat satu ayat. Serahkanlah segala khawatirmu kepada Tuhan, karena Dialah yang memperdulikan engkau. Majelis pusat udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Udah dipanggil pendeta, udah nggak bisa. Saya lemparkan sama Tuhan. Kalau mau kasih sama Tuhan, kasih yang dia nggak punya. Karena Tuhan kan nggak punya khawatir, nggak punya takut. Amin. Kasih segala khawatir kita, letakkan sama Tuhan. Nah, kemarin saya harus ke Cirebon karena selesailah urusan itu dan dilantik pendeta baru. Seorang wanita, pendeta baru. Saya tes dulu dalam KKR itu. Mana jemaat gereja sini, gereja lokal? Wah, angkat tangan. Hampir 90% angkat tangan. Oh, berarti tamunya cuma 10%. Banyak. Terus ada SMS gelap. Paginya, sorenya mau ada SMS gelap. Jangan dilantik, ini bisa kacau, ini segala macam. Sudah,
Jalan terus saja. Dalam nama Yesus, haleluya. Nah, waktu kebaktian itu, saudara, saya bilang, yang pimpin pujiannya wanita. Agak gemuk sedikit. Agak langsung. Mari kita nyanyi satu lagu. Apa tuh lagu? Ketika tiada jalan, apa tuh? Ada lagu. Ketika tiada jalan, apa? Gimana? Bukan, waktu kata-katanya. Ketika, pokoknya, ya, gimana? Bukan yang pertama. Hah? Nyanyinya jangan banyak, satu orang yang tahu. Itu. Ya, orang Pantekosta itu suka salah. Saat tiada jalan. Udah gergetan saya. Saat tiada jalan. Udah gergetan saya. Maka waktu saya khotbah. Kan saudara percaya Yesus itu berkata, akulah jalan. Amin. Aku jalan kebenaran dan hidup. Kalau orang gak benar, Yesus benar. Seluruh dunia bilang tidak ada jalan. Yesus ada jalan. Yesus adalah jalan. Yang pimpin pujiannya ketawa. Saya bilang, jangan nyanyikan lagu itu lagi. Kita punya lagu. Ku tahu Tuhan pasti buka. Eng. Ku tahu Tuhan pasti buka. Nah, saya itu paling gak suka kalau nyanyi gitu. Yang benar aja. Kalau ku sama-sama tidak turut. Nah, dunia itu di luar anugerah. Kita mah dalam anugerah. Ku tahu Tuhan pasti buka. Benar tadi yang tiada jalan tuh gimana nyanyi? Coba udah nyanyinya mendayu-dayu. Saat tiada jalan. Aduh. Nyanyi itu hati-hati loh, saudara. Ngeunah laguna. Ngeunah laguna. Racun laguna ngeunah. Anu dihakana racun kumaha? Yesus adalah jalan kebenaran hidup. Udah ya? Nah, kita lihat yang kedua ya. Ibrani pasal 4. Saudara ditanya diam, nggak ditanya diam. Kayaknya saudara tiada jalan ya. Sudah dapat? Saudara senang kita kenal Yesus? Kenapa? Karena Yesus adalah personifikasi dari anugerah. Ayat 14. Karena kita sekarang, kapan? Bukan kemarin ya, bukan waktu family camp. Sekarang ini. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Bahasa Inggris tidak ada iman kita, pada pengakuan kita. Jadi omongan tuh mesti benar. Jangan, kalau bicara mesti santun, tapi santun bedegong ngomongnya. Punten atuh, Bapak badai ngiring ngalangkung ya. Nah, itu santun. Punten nyingkir heula Pak kad itu. Ya, dewek arek ngalangkung, arek lewat kadinya. Marah dia. Jadi santun itu bukan nadanya, isinya juga. Isinya. Sudah memang mesti diheotin aja, main gitar aja nggak heot.
Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, yang kita apa? Saudara itu punya loh. Saudara memiliki dia, mendapat dia. Bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan. Bahasa Inggris turut merasakan itu simpati. Yang tidak bisa simpati. Bahasa Yunaninya sumpateo. Sum itu bersama-sama, pateo itu menderita bersama. Jadi ketika saudara dalam masalah, Yesus itu sebagai imam besar, dia bersama-sama dengan saudara dalam masalah. Makanya grace with you, anugerah bersamamu. Sebaliknya, sama dengan kita. Bahasa Inggris dalam segala poin sama. Ia telah dicobai. Sama seperti kita. Tetapi tanpa dosa. Itu yang beda. Itu yang beda. Sebab itu. Nah, ini perhatikan. Bukan saya yang dilihat, itu Alkitab. Sebab itu. Alkitab yang dilihat, bukan saya. Kalahkah saya? Lihat Alkitab. Sebab itu. Marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta apa? Dengan penuh apa? Ingat saudara, orang berdosa, orang pemungut cukai, dia nengok ke atasnya gak berani. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa. Tapi sekarang kita udah punya imam besar. Dosa-dosa kita, imam besar kita yang tanggung, yang pikul.